Halo sahabat-sahabat tani, jumpa lagi dengan channel Jebule. Sebelumnya kita sudah membahas pertanian, cara budidaya cabai, cara budidaya melon, cara budidaya anggur, dan nian padi. Kali ini saya akan membahas cara budidaya vanili bersama teman saya yang sedang mulai budidaya vanili. Oke, mari kita ikuti. Sesuai dengan apa ya, mungkin keunggulannya lah dan daerahnya. Makanya kami mengembangkan planifolia dan kami sudah sempat belajar di pusat pengembangan vanili di Kelapa Nunggal di Sukabumi, Jawa Barat. Kami juga belajar ke daerah Magelang dan sepertinya potensinya akan tetap besar walaupun di daerah yang mungkin tidak ideal seperti di Cilacap. Untuk modal pertanian vanili itu memang variatif ya, bisa ditekan dengan cara misalnya stek batang yang seperti ini kami kembangkan, ataupun yang sudah bentuk jadi seperti pohon ini itu sudah umur sekitar 4-5 bulan. Itu memang lebih mahal ya, untuk satu pohon ini sekitar kisaran 15.000 per polybag. Sedangkan untuk yang ini, untuk stek itu per meter kisaran 5-8.000 tergantung kualitas dan juga keberuntungan kita dapat kualitas bibitnya. Untuk yang bibit ini sangat super ya, bisa dilihat ini grade-nya mungkin grade A yang sangat bagus, dan kalau kita bisa mendapatkan benih yang kualitas bagus, insya Allah berikutnya akan berpengaruh ke produksi vanili tersebut. Faktor yang perlu diperhatikan sebelum budidaya vanili adalah satu, MDPL ketinggiannya, yang kedua itu adalah pengairan, yang ketiga adalah media tanamnya, kawasannya apakah banjir atau tidak, itu perlu diperhatikan. Kalau dia MDPL-nya rendah maka harus direkayasa pengairan, terus kelembaban. Makanya
seperti di kami ini karena MDP rendah, kami terapkan greenhouse sederhana lah. Greenhouse itu berfungsi untuk menghalau matahari secara langsung, karena mataharinya yang diperlukan itu sekitar 40-50 lah untuk idealnya, dan kelembabannya itu cukup tinggi, makanya kami terapkan sistem greenhouse. Dengan kedepannya kalau sudah tidak musim hujan, kami ingin memberikan irigasi tetes untuk penyiraman vanili. Media tanamnya itu bisa menggunakan beberapa media tanam untuk sistem rambat ataupun dibiarkan ke tajar hidup atau tajar mati. Kalau ini tajar mati, kami menggunakan paralon ukuran 2 inci ya, dan kami ikat dengan sabut kelapa agar menjadi media hidup untuk akarnya bisa makan. Jadi akar yang sifatnya itu akar udara itu diharapkan bisa makan ke media tanam ini sehingga bisa bertahan tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun. Kalau menggunakan tajar hidup, kemungkinannya ketika dia mempunyai masalah busuk batang, busuk akar, itu kemungkinan akan mati. Bahkan kalau kita stressing, kalau gagal biasanya 2 kali buah itu akan mati. Maka kami menggunakan metode tajar mati untuk memaksimalkan pertumbuhan berikutnya, sehingga sekali tanam itu bisa, yang kami harapkan bisa bertahan 20-30 tahun bahkan lebih. Untuk metodologi kami menggunakan tajar mati ini dengan sabut kelapa yang diikat, dengan harapan ini bisa untuk menjadi nutrisi. Berikutnya kami akan siram dari sini dengan irigasi tetes ya, dengan menggunakan paralon kecil. Itu berfungsi penyiraman di musim kemarau, dan khususnya untuk mengatur kelembaban greenhouse ini. Dan idealnya memang tingginya tajar ini ya maksimal 170 atau 2 meter lah, maksimal 2 meter, karena nanti akan harus dijangkau tangan. Kalau untuk sudah bisa dijangkau tangan, yang berumur sekitar 5-6 bulan. Nah, idealnya ketika ada akar yang keluar begini harus ditutup ya, biar
tidak rusak akarnya. Nah, begitu. Dan ketika cukup subur begini, ketika sekitar 2 jengkal ini harus dipotong biar nanti keluar dulur baru. Nah, di sini tunasnya keluar. Nanti ketika tunas baru keluar biasanya akan lebih besar dari tanaman pokok bawahnya. Batang bawahnya akan lebih besar, dan di ukuran 2 meter segini biasanya 3-4 kali motong, tergantung kesuburan. Kalau dia sudah subur mungkin bisa 3 kali, tapi kalau masih kurus-kurus begini kita akan lebih intensifkan pemotongan supaya menghambat pertumbuhan, tetapi lebih subur, karena nutrisinya terhambat untuk tumbuh, tetapi untuk pengemukannya itu akan maksimal. Untuk potensi bisa berbuahnya itu dari pertama stek sampai sekitar 4 meter ya, karena ini yang buah itu ke bawah, itu sekitar umur 2 tahun kalau memang subur, perawatannya maksimal. Tetapi kalau tidak maksimal biasanya 2,5 tahun atau 3 tahun, dan umur buahnya itu sekitar 7-8 bulan tergantung daerah. Kalau di daerah panas seperti ini biasanya 7 bulan 8 bulan itu sudah sangat tua dan sudah siap dipanen dengan kualitas yang bagus. Kalau di daerah dataran yang tinggi mungkin memerlukan 8-9 bulan untuk bisa panen kualitas tua dan bagus. Oke, demikianlah tadi sekilas dari sabit yang akan mulai budidaya tahun ini. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini dengan cara subscribe